Di saat cahaya Islam mulai menerangi setiap sudut gang di kota Madinah, sekelompok orang menyimpan api kebencian yang menyala di dalam dada mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul mengumpulkan para pengikutnya di sebuah rumah terpencil, di mana bayangan kegelapan menutupi wajah-wajah yang penuh dengan kepalsuan. Mereka adalah kaum munafik yang mengaku beriman, namun hati mereka sangat busuk, merencanakan sebuah konspirasi besar untuk meruntuhkan wibawa sang pemimpin. Sebuah surat rahasia mulai ditulis dengan tinta yang hitam pekat seperti jelaga, berisi instruksi-instruksi keji untuk mengadu domba antar suku yang telah bersatu. Madinah harus kembali ke masa kegelapan sebelum kedatangan pemuda Quraisy itu. Bisik Abdullah dengan suara yang parau dan penuh dengan ambisi kekuasaan yang liar. Surat itu disebut sebagai surat dari neraka karena dampak kehancuran yang dituju, menyasar titik-titik lemah persaudaraan yang baru saja dibangun dengan susah payah. Kurir-kurir rahasia disiapkan untuk membawa pesan ini keluar wilayah Madinah, menghubungi musuh-musuh lama yang masih memendam dendam terhadap kaum muslimin. Udara malam itu terasa sangat berat, seolah-olah alam menolak rencana jahat mereka. Namun keserakahan telah membutakan hati mereka dari cahaya kebenaran. Setiap kalimat di dalam surat tersebut dirancang untuk menciptakan ketakutan, membuat masyarakat saling curiga dan meragukan kepemimpinan Rasulullah yang adil. Rencana ini adalah bom waktu yang sedang berdetak di jantung pusat peradaban, menunggu saat yang tepat untuk meledak dan menghancurkan segalanya menjadi abu. Surat dari neraka itu mulai bergerak melalui tangan-tangan yang licik dan lihai, melewati penjagaan ketat para sahabat yang selalu waspada di perbatasan kota. Para munafik menggunakan kedok perdagangan untuk menutupi jejak langkah mereka, bertemu dengan mata-mata kaum musyrikin di bawah naungan pohon kurma yang rindang. Inti dari rencana rahasia itu adalah melakukan sabotase logistik perang, memastikan bahwa pasukan muslim akan kekurangan air dan makanan saat dibutuhkan. Mereka juga menyebarkan berita bohong tentang adanya pengkhianatan dari dalam, membuat para sahabat yang setia mulai bertanya-tanya tentang kejujuran rekan mereka. Harta benda dari luar Madinah mulai mengalir untuk menyuap orang-orang lemah agar mereka mau meninggalkan barisan di saat-saat genting yang akan segera datang. Abdullah bin Ubay memastikan bahwa setiap langkah dijalankan dengan sangat rapi. Ia bermain peran sebagai pendukung setia di siang hari, namun menjadi iblis di malam hari. Beberapa surat dikirimkan kepada kaum Yahudi yang mulai merasa terancam posisinya, mengajak mereka untuk melanggar perjanjian damai yang telah disepakati sebelumnya. Kehancuran Madinah direncanakan tidak melalui perang terbuka yang gagah berani, melainkan melalui karat pengkhianatan yang memakan besi dari bagian dalamnya. Setiap baris dalam surat tersebut adalah racun yang disuntikkan ke dalam nadi masyarakat, berusaha melumpuhkan semangat jihad dengan keraguan yang terus-menerus dipupuk. Langit Madinah seolah tertutup mendung tipis yang membawa firasat buruk bagi umat, saat konspirasi ini mulai menjalar ke dalam lingkaran sosial yang paling intim sekalipun. Meskipun rencana kaum munafik sangat rahasia, namun Allah tidak membiarkannya. Wahyu mulai turun memberikan isyarat tentang adanya musuh dalam selimut yang licik. Rasulullah merasakan kegelisahan di dalam hatinya saat melihat wajah-wajah tertentu. Beliau mulai memperketat penjagaan tanpa menunjukkan kecurigaan yang terlalu mencolok. Huzaifah bin Al-Yaman dipanggil secara pribadi untuk memegang rahasia besar ini. Ia diberikan daftar nama-nama orang munafik yang telah teridentifikasi oleh langit. Wahai Huzaifah, jagalah rahasia ini dan awasilah setiap gerak-gerik mereka. Sabda Nabi dengan nada suara yang penuh dengan wibawa, namun terselip kesedihan. Para sahabat mulai merasakan ada yang tidak beres di tengah-tengah kerumunan. Bisikan-bisikan aneh yang berusaha menggoyahkan iman mulai terdengar di telinga mereka. Umar bin Khattab dengan ketajamannya seringkali ingin segera menghunus pedang, namun kebijaksanaan Rasulullah menahan amarah itu agar tidak terjadi pertumpahan darah. Pencarian terhadap surat dari neraka itu mulai dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Para intelijen muslim mulai melacak kurir-kurir yang mencurigakan di jalur perdagangan. Ketegangan mulai menyelimuti kota Madinah seiring dengan terungkapnya pola-pola aneh, di mana perintah-perintah penting seringkali mengalami keterlambatan yang tidak wajar. Para sahabat meningkatkan intensitas ibadah dan mempererat tali silaturahmi mereka, menyadari bahwa hanya dengan persatuanlah mereka bisa bertahan dari segala badai.
Maka kini setiap langkah kaum munafik mulai masuk ke dalam radar pengawasan yang ketat, meskipun mereka merasa telah bertindak sangat rapi di balik tirai-tirai yang tebal. Malam yang dingin menjadi saksi saat seorang kurir rahasia tertangkap di pinggiran. Ia mencoba melarikan diri, namun kepungan para sahabat terlalu rapat untuk ditembus. Dari balik lipatan pakaiannya, ditemukan sebuah gulungan kulit yang sangat kumal. Itulah surat dari neraka yang selama ini menjadi misteri dan sumber keresahan umat. Surat itu dibawa langsung ke hadapan Rasulullah di tengah malam yang sangat sunyi. Dibacakan di depan beberapa sahabat utama yang terkejut mendengar isinya yang keji. Rencana rahasia untuk membakar gudang gandum dan meracuni sumur air terungkap, termasuk daftar nama-nama donatur di luar kota yang mendukung gerakan bawah tanah. Nama-nama yang tercantum di dalam surat tersebut membuat para sahabat merasa sesak. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang sering duduk di barisan depan sholat. Topeng-topeng kepalsuan itu kini hancur berkeping-keping oleh selembar kertas, menunjukkan bahwa kesalihan lahiriah tidak selalu mencerminkan kesucian di dalam hati. Abdullah bin Ubay yang mendengar kabar penangkapan itu mulai merasa panik. Ia mencoba mencari alasan untuk menutupi keterlibatannya dalam konspirasi besar itu. Namun bukti yang ada di dalam surat tersebut terlalu kuat untuk dibantah lagi. Tanda tangan dan kode-kode rahasia jelas menunjukkan keterlibatan para pemimpinnya. Madinah gempar saat isi surat tersebut mulai tersiar secara terbatas di kalangan elit, membuat semua orang menyadari betapa dekatnya mereka dengan jurang kehancuran total. Tuhan sekali lagi menyelamatkan kota suci ini melalui peringatan yang sangat tepat, sebelum rencana jahat itu sempat dilaksanakan dan membawa korban jiwa yang banyak. Setelah terbongkarnya surat dari neraka tersebut, kaum munafik menjadi sangat hina. Mereka tidak lagi memiliki muka untuk tampil di depan umum dengan kesombongan lama. Meskipun Rasulullah tidak menghukum mati mereka demi menjaga persatuan umat, namun isolasi sosial dan hukuman langit telah mulai bekerja menghancurkan mereka. Masyarakat Madinah menjadi jauh lebih waspada terhadap segala bentuk adu domba. Mereka belajar bahwa musuh yang paling berbahaya adalah yang tidak tampak nyata. Surat dari neraka itu akhirnya dibakar dan abunya dibuang ke tempat yang jauh, sebagai simbol berakhirnya sebuah babak gelap pengkhianatan di tanah yang suci. Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor justru semakin menguat setelah ini, menyadari bahwa hanya dengan persatuanlah mereka bisa bertahan dari segala badai. Abdullah bin Ubay menghabiskan sisa hidupnya dalam ketakutan dan rasa malu besar. Ia mati dalam keadaan yang mengenaskan tanpa ada kehormatan yang ia idamkan dahulu. Madinah tetap teguh berdiri sebagai mercuan suara cahaya bagi seluruh alam semesta, meskipun ribuan surat pengkhianatan dicoba untuk dikirimkan dari pintu-pintu neraka. Kisah ini menjadi pengingat abadi bagi setiap generasi Muslim di masa yang akan datang, bahwa kejujuran hati adalah benteng pertahanan yang paling kuat melawan kemunafikan. Jangan pernah biarkan racun keraguan merusak jalinan ukhuwah yang telah kita bangun, karena pengkhianat akan selalu menemukan jalannya menuju kehancuran yang sangat pasti. Cahaya kebenaran akan selalu menang mengalahkan kegelapan rencana-rencana rahasia, selama kita tetap berpegang teguh pada bimbingan wahyu dan kesetiaan kepada pemimpin.